Nah, dari sini saja kalau misalkan keempat ini sudah mulai produksi, itu sudah kita dapatkan di OSI berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong doro untuk kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Peternak Kampung Mandiri, channel yang membahas seputar peternakan ayam. Selain kita mempunyai pekerjaan utama ataupun usaha utama, nah kita juga bisa mempunyai usaha-usaha sampingan skala rumahan ataupun skala kecil yang tentunya menguntungkan bagi kita ataupun bisa memberikan laba untuk kita, kawan-kawan. Karena berbicara masalah usaha, tentunya erat kaitannya dengan hasil, dengan keuntungan, dengan laba. Nah, jadi selain kita mempunyai pekerjaan lain ataupun pekerjaan utama, kita juga bisa membangun usaha skala kecil, skala rumahan, seperti ini, kawan-kawan, yaitu beternak ayam kampung. Karena kita ketahui bersama untuk ayam kampung itu sendiri, kawan-kawan, itu juga bisa menguntungkan untuk kita, bisa menghasilkan, bisa mendatangkan profit lah intinya untuk kita, kawan-kawan. Dan untuk memulai semua itu, kawan-kawan, untuk usaha beternak ayam kampung itu tidak begitu membutuhkan modal yang cukup besar. Kita bisa memulai dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Bisa hanya bermodal 1 indukan, 1 pejantan, 2 indukan, 3 indukan, dan seterusnya. Nah, jadi dalam usaha beternak ayam kampung ini, kita bisa memulai dengan menggunakan modal yang kecil ataupun modal yang besar. Akan tetapi kalau misalkan kita hanya jadikan sebagai usaha sampingan, nah kita bisa memulai dari modal yang kecil dulu, kawan-kawan. Yang terpenting ada tempat dan tentunya ada ayamnya, kawan-kawan. Meskipun itu hanya 1 sampai 5 ekor saja. Nah, dari modal itu, kawan-kawan, dari modal entah itu 3 ekor, 5 ekor, kita bisa mengembangbiakkan untuk menjadikan hasil dari indukan-indukan itu atau hasil dari modal awal itu untuk kita jadikan indukan-indukan kembali. Jadi untuk memulainya itu cukup menggunakan modal yang tidak terlalu besar, hanya bermodal 3 sampai 5 ekor saja. Hasilnya itu selain kita jadikan indukan atau kita jadikan penjantan, nah hasilnya itu bisa kita jual ke pasar-pasar ataupun pengepul yang biasa membeli, kawan-kawan. Jadi dari situ kita sudah bisa mendapatkan pendapatan sampingan dari beternak ayam itu. Nah, keuntungan lainnya, kawan-kawan, kalau misalkan kita punya usaha sampingan beternak ayam seperti ini, kita juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain. Salah satu contohnya, misalkan pagi hari itu kita cukup memberikan pakan, kita bersihkan kandang. Nah, setelah itu kita bisa beraktivitas lain. Kalau misalkan kita punya aktivitas lain, seperti misalkan bekerja ataupun punya usaha-usaha yang lain yang bisa yang tetap bisa kita lakukan. Intinya dalam beternak ayam, menjadikan ayam itu sebagai usaha sampingan itu bisa kita tinggal, kawan-kawan, asalkan kita tetap mencukupi kebutuhan pakannya. Karena untuk pemberian pakan sendiri, kalau misalkan ayam kita itu kita kandangin, itu cukup 1 hari itu 2 kali, pagi dan sore, kawan-kawan. Jadi dari pagi itu kita bisa beraktivitas lain setelah kita memberikan pakan ke ayam-ayam peliharaan kita. Nah, untuk sore hari itu kita kembali memberikan pakan. Jadi intinya dalam beternak ayam itu sederhana dan simpel, akan tetapi juga bisa menguntungkan untuk kita, kawan-kawan.
Kalau misalkan ayam yang kita pelihara itu sudah mulai produksi, kita juga bisa mendapatkan DOC seperti ini. Jadi kalau sudah bisa produksi, sudah bisa menetaskan hasil dari produksinya itu, nah kita sudah bisa menghasilkan DOC seperti ini kawan-kawan. Tinggal kita merawat untuk pembesarannya, untuk pemberian pakannya. Nah, dari DOC ini seperti yang saya jelaskan di awal itu, bisa kita jadikan indukan, bisa kita jadikan pejantan, ataupun nah kita bisa jual sebagai pedaging ketika sudah mencapai bobot yang maksimal lah. Paling tidak bobot yang harus dicapai itu sekitar 1 kiloan. Nah, itu sudah bisa menguntungkan untuk kita dan menambah pendapatan kita, kawan-kawan. Dan kalau misalkan kita memulai hanya menggunakan 5 indukan atau 3 indukan untuk ke pakan, itu tidak terlalu berat kawan-kawan, karena untuk pakannya bisa kita ambilkan dari sisa-sisa limbah ataupun sisa-sisa dapur, kawan-kawan. Intinya untuk pakannya itu tidak terlalu berat, kita bisa ambilkan dari sisa-sisa rumah tangga. Nah, salah satu contohnya seperti ini, kawan-kawan. Untuk pejantannya 1, untuk indukannya itu ada 4 ekor. Nah, dari sini saja kalau misalkan keempat ini sudah mulai produksi, itu sudah kita dapatkan DOC berapa, kawan-kawan. Ambil contoh, per 1 indukan itu produksi 10 butir. Nah, jadi kalau berhasil menetas semua, nah ini sudah kita dapatkan 40 DOC. Dari modal awal hanya 4 indukan seperti ini. Jadi ini cocok untuk usaha sampingan, skala rumahan, skala kecil, kawan-kawan. Apalagi kalau misalkan ayam yang kita pelihara itu tidak kita kandangin, kita lepas liarkan. Nah, itu juga bisa lebih hemat di pakan, karena ayam itu bisa mencari pakan di alam sekitar, kawan-kawan. Itu lebih praktis, lebih hemat ke pakan yang akan kita berikan. Tinggal kita hanya memberikan pakan pagi hari. Setelah itu ayam-ayam yang kita pelihara itu kita lepas liarkan, biarkan mencari pakan di alam sekitar. Akan tetapi kalau seperti itu resiko untuk terserang penyakit itu lebih besar kalau kita lakukan pengumbaran, kawan-kawan. Intinya, kawan-kawan, kita cari metode-metode beternak itu yang simple, yang mudah, tidak terlalu ribet, apalagi hanya sebagai usaha sampingan. Nah, kalau misalkan kita mau menjadikan beternak ayam itu menjadi usaha tunggal, kita bisa memulai dari populasi yang lebih besar, tidak hanya menggunakan 5 indukan. Sebenarnya bisa kita menggunakan 4 indukan atau 5 indukan, akan tetapi kalau menurut saya itu dirasa kurang kalau itu mau dijadikan sebagai usaha tunggal kita. Nah, tergantung kitanya sendiri, kawan-kawan. Nah, ini ada pejantan di sini, kawan-kawan, pejantan KUB. Nah, kembali ke topik pembahasan, tergantung kitanya mau memulai dari mana. Kalau berbicara masalah cocok tidaknya sebagai usaha sampingan, beternak ayam itu memang cocok sebagai usaha sampingan. Sekalipun kita sibuk, kita tinggal berikan pakan, berikan minum, kita tinggal. Sorenya kita berikan pakan, berikan minum, kita tinggal. Untuk melakukan pengurasan kandang atau pembersihan kandang, nah kita bisa lakukan di hari-hari libur kita. Misalkan kita mempunyai aktivitas-aktivitas lain yang di luar rumah gitu, kawan-kawan, kita bisa lakukan 1 minggu sekali, ataupun intinya sebisa kita lah, kawan-kawan. Beternak itu tidak harus ribet, tidak harus ruwet, yang penting kita konsisten dan menjalaninya gitu, kawan-kawan. Nah, kita jumpa lagi di next video, kawan-kawan. Semoga bisa bermanfaat mengenai usaha sampingan beternak ayam kampung seperti ini.
Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.